Baik, Ustaz, waktu dan tempat dipersilakan. Tafadhol. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukurillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ma ba'du fasubhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma rzuqna fahma wa waffiqna lil 'amali bihi ya rabbal alamin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sedikit koreksi tadi, jadi saya memang sama-sama alumni pesantren Muhammadiyah Darul Arqam dengan Ustadz Ali Hidayat. Cuma beliau dari Garut, kalau saya dari Makassar. Jadi pesantren Muhammadiyah itu rata-rata namanya Darul Arqam. Jadi namanya sama, cuma kotanya beda. Saya dari Makassar, beliau dari Garut. Levelnya juga beda. Kalau ilmu beliau tentu jauh lebih luas dan dalam. Alhamdulillah saya termasuk murid beliau dan mengakui Recording stopped. tadi Hidayat. Tentu pertama-tama mari kita menyampaikan puji syukur Recording kita in progress. Subhanahu wa ta'ala bahwa pada kesempatan yang mulia ini kita diberikan kesempatan untuk bersua walaupun secara virtual. Tentu jangan lupa bahwa momen-momen ini adalah momen Isra Mi'raj ya. Dan Isra Mi'raj itu sesungguhnya adalah satu dari dua fondasi kebangkitan dalam Islam. Kalau kita melihat tangga-tangga sejarah perjalanan Islam itu kan ada beberapa. Kita mulai dari sejak lahirnya Rasulullah yang disebut dengan milad atau maulid, sampai kepada pengangkatan Rasulullah menjadi nabi dan rasul yang biasa disebut dengan bi'tsah, bi'tsatur rasul. Lalu kemudian terjadi Mi'raj, hijrah, Isra dan Mi'raj, dan itulah yang kita sedang ingat saat ini. Dan setelah itu kemudian terjadi hijrah sampai kemudian terjadi Fathu Makkah. Jadi tangga-tangga ini merupakan tangga-tangga yang sangat penting untuk kita pahami. Nah, di dalam tonggak sejarah ini ada dua tangga kebangkitan. Yang pertama adalah Isra Mi'raj sebagai tangga kebangkitan secara individual. Dan itu semua merujuk kepada kekuatan spiritualitas. Ya, artinya apa? Bahwa orang Islam itu tidak akan bisa bangkit kecuali kokoh secara spiritualitas, secara ruh. Maka kekuatan ruhiyah kita itu sangat penting sekali. Kita ini tidak pernah kuat karena kekuatan uang kita, karena kekuatan militer kita bahkan. Tapi yang pertama sekali adalah kekuatan spiritualitas kita, kekuatan ruhiyah kita. Dan oleh karenanya Isra dan Mi'raj itu identik dengan sholat yang kita lakukan. Karena sholat itu adalah as-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu adalah mi'rajnya orang-orang beriman. Jadi ketika kita sholat, kita sedang berjalan berkomunikasi dengan Allah, dan itu adalah proses penguatan spiritualitas. Itu yang terjadi pada zaman Rasulullah ketika melakukan Isra dan Mi'raj. Nah, itu hanya sekedar mengingatkan kita karena kebetulan banyak yang sedang memperingati dan tentunya kita semua harus mengingat peristiwa besar ini. Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman semua, tema kita tentang Islam dan Barat hari ini dan esok. Saya ingin memulai dengan satu realita dulu. Kita sadar bahwa kita sedang menghadapi peperangan. Tapi tentu bagi banyak orang, peperangan yang teringat itu adalah peperangan Ukraina melawan Rusia. Padahal bukan itu sesungguhnya yang paling menakutkan bagi kita sebagai umat Islam. Peperangan yang paling menakutkan adalah peperangan persepsi. Peperangan untuk membentuk image dan persepsi. Dan ini terus-menerus terjadi antara kebenaran dan kebatilan. Nah, itu yang digambarkan dalam Al-Quran. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka berusaha dengan segala daya yang ada, dengan segala fasilitas yang ada, untuk memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka.
Peperangan ini terus-menerus terjadi gitu. Dan siapa yang memenangkan peperangan ini, peperangan persepsi, dia yang akan mengontrol dunia ini. Dan itu harus kita akui. Saya berikan contoh satu saja ya. Baru-baru ini di Amerika Serikat. Tanggal 29 lalu, tahun lalu, 29 Desember, itu The Brookings Institute, salah satu think tank yang terkenal di Amerika Serikat, merilis hasil polling survei tentang pandangan orang-orang Amerika kepada agama ini, pada agama Islam. Dibandingkan tahun 2016 lalu, itu hanya 57% yang melihat Islam dengan pandangan positif. Di tahun 2022, tanggal 29 kemarin dirilis ya, bahwa ternyata sudah naik menjadi 78%, ada penaikan 21%, yang melihat Islam itu sebagai agama dan ajaran yang positif. Nah, apa yang terjadi? Bagi kami tentu ini sangat menyenangkan. Apalagi saya pribadi mengalami apa yang disebut dengan 9/11. Begitu dahsyatnya kesalahpahaman ini kepada Islam. Tentu sangat menyenangkan. Tapi tiba-tiba pada tanggal 31 malam, pada saat orang memperingati menyambut tahun baru, di Times Square, pusat dunia, ya pusat kota dunia kata orang Times Square itu terjadi pembacokan kepada dua anggota NYPD. Jadi ada dua polisi dibacok, dan yang membacok dua anggota NYPD ini mengaku sebagai mu'alaf baru masuk Islam beberapa bulan sebelumnya. Anak muda, warna kulit, 18 tahun umurnya, dari negara bahagian Maine, sekitar 5 jam dari kota New York. Nah, apa yang kita simpulkan di sini bahwa memang tantangan itu real di hadapan kita. Pada saat sudah mulai agak positif, ada yang ingin meruntuhkan lagi. Di saat kita membangun, ada yang meruntuhkan lagi. Inilah yang terus-menerus terjadi dan kita lihat bagaimana reaksi orang-orang di dunia ini termasuk pelecehan kepada Al-Quran, pembakaran Al-Quran di Swedia, atau penyobek-jobekan Al-Quran di Belanda. Ya. Tantangan yang kita hadapi real, sangat real dan nyata. Masalahnya kemudian, kita harus sadar pertama kali bahwa peperangan, tadi saya disebutkan bahwa saya aktif sekali di kegiatan dialog antar agama. Peperangan yang paling besar adalah bagaimana kita mengurangi stigma, bagaimana kita mengurangi mispersepsi kesalahpahaman ini, agar Islam kemudian dilihat sebagai ajaran agama yang tidak perlu ditakutkan, atau minimal netral lah. Teman-teman semua, Bapak dan Ibu sekalian, salah satu persepsi yang dibangun juga oleh dunia barat itu adalah bahwa Islam itu agama yang baru. Agama baru, pendatang, kira-kira tamulah, kira-kira begitu. Nah, sehingga di mana-mana selalu diasumsikan. Kalau orang menyebut kata Islam dan Muslim itu pasti adalah imigran, pendatang. Walaupun di Amerika kenyataannya memang kan negara imigran. Eropa tentu agak berbeda gitu. Nah, tapi salah satu tujuan daripada penampakan Islam ini sebagai agama baru, agama pendatang, tamu di negara-negara ini, negara barat, adalah untuk mengatakan bahwa Islam itu tidak memiliki apa-apa, lemah, dan sekaligus membangun semacam inferioritas kompleks, ya, inferiority kompleks, ketidakpercayaan diri. Dan ini masih terjadi kepada sebagian umat kita. Tidak punya rasa izzah, rasa percaya diri itu. Karena ini yang terbangun terus-menerus. Ya. Padahal sesungguhnya Islam itu seperti disebutkan tadi di dunia barat, di Eropa khususnya, kan agama yang baru. Kita mengenal, saya kebetulan berkeliling di 9 negara ya sebelum pandemi COVID kemarin di Eropa itu. Saya ke Jerman, saya ke Austria, saya ke Slovakia, bahkan sampai ke Serbia, walaupun tidak sempat masuk Bosnia gitu. Nah, disebutkan di situ bahwa ternyata benteng pertahanan Eropa yang ketika itu bisa bertahan ya melawan ekspansi Islam ketika itu memang ada di Wina, ada di Vienna, ada di Austria. Nah, tapi kenyataannya tidak jauh dari benteng itu kemudian ada Masjid Islamic Center Vienna yang didirikan. Nah, artinya apa? Bahwa upaya-upaya untuk menampakkan Islam sebagai agama baru ini akan terus-menerus dilakukan. Amerika misalnya
Ya, betapa selalu dia didengun-dengunkan bahwa Islam ini sebagai pendatang, and Islam is coming to take over. Islam ini datang untuk mengambil alih negara ini, ya, seolah-olah perampok lah kira-kira begitu. Padahal jauh sebelum Columbus, bahkan sebelum Protestan pun berdiri, dalam catatan sejarah ini, itu Islam sudah ada di Amerika. Protestan terlahir itu kan setelah tahun 1600-an itu. Nah, Islam sudah ada di bumi Amerika ditemukan sekitar 1400-an sudah ada. Ada satu buku, The Deeds of Esplandian, yang menyebutkan di situ bahwa daerah yang sekarang disebut California itu dulu dikuasai oleh seorang ratu dari Black Amazonian. Nah, Black Amazonian itu kan sebenarnya Indian American, mirip dengan Amazonian yang ada di Brasil itu. Indian Americans, seorang ratu yang punya gelar dengan apa? Gelar Calavia. Calavia gitu. Dari Calavia ini kan dari Caliph sesungguhnya, kemudian menjadi California. Gitu. Jadi Islam itu bukan baru di Amerika. Apalagi di tahun 1500-an kemudian sebelum Amerika independen, para budak-budak dari Afrika dibawa oleh orang putih itu penjajah Eropa gitu. 50% lebih mereka, bahkan ada yang mengatakan 70%-an beragama Islam. Tapi kemudian mereka dipaksa mengganti segalanya. Ganti nama, ganti budaya, ganti agama. Ya minimal tidak diberikan kesempatan untuk mempraktikkan agama Islam. Sampai-sampai ada seorang budak Afrika itu hafal Al-Quran, menuliskan Al-Quran dengan tangannya, dan sekarang Al-Quran itu ada di Museum Islam di Washington DC. Ada nyanyian terkenal di Amerika yang disebut dengan Sang Solomon, ya, nyanyian Sulaiman. Ternyata itu dulu namanya Sulaiman Yunus yang menulis itu, tapi diganti dengan David Solomon gitu namanya gitu sama orang Barat. Nah, ini semua adalah merupakan bukti-bukti bahwa ada upaya-upaya pemarginalan dengan menampilkan persepsi bahwa Islam itu tidak punya basis di Barat gitu, pendatang dan sebagainya. Saya kembali kepada kunjungan saya ke Eropa sebelum pandemi kemarin. Jadi waktu saya di Serbia, di sana itu ada masih ada kompleks benteng pertahanan Ottoman Empire dulu. Dan di dalam kompleks itu ada kuburan seorang ulama barangkali atau pahlawan atau mungkin panglimanya yang masih bertuliskan Islam, dan itu dijaga oleh pemerintah Serbia walaupun kenyataannya bahwa mereka pernah membantai orang-orang Bosnia. Ada beberapa masjid yang dulunya masjid kemudian menjadi gereja, sekarang jadi masjid. Alhamdulillah, kemarin saya ketemu dengan imam besarnya di Serbia itu. Nah, ini semua menjadi sebuah kenyataan bahwa betapa ada upaya-upaya membangun persepsi bahwa Islam itu sekali lagi agama baru. Nah, kalau kita kembali kepada realitas sekarang ini, salah satu yang menyebabkan terjadinya kekhawatiran itu adalah karena memang kenyataan sejarah tadi. Maka terjadilah kekhawatiran yang kemudian berubah menjadi ketakutan yang tidak beralasan. Ketakutan yang tidak beralasan itulah yang disebut dengan fobia. Jadi kalau melihat tentang definisi Islamofobia atau fobia, itu artinya irrational fear. Ketakutan yang tidak rasional, ketakutan yang tidak punya basis. Nah, kalau kita melihat sejarah upaya-upaya untuk mendiskreditkan Islam ini, maka ini bukan sesuatu yang baru di dunia Barat ini. Satu contoh yang saya ulang-ulangi di mana-mana itu tentang penamaan Islamic Studies. Saya nggak tahu apa ada teman-teman mahasiswa di sini mengambil studi Islam di Eropa. Tapi dulu, sekarang sudah banyak berubah ya. Penamaan studi Islam itu kan, atau Islamic Studies, ada dua. Hampir tidak pernah disebut sebagai Islamic Studies. Tapi disebut dengan dua. Kalau tidak Middle Eastern Studies, itu biasanya Orientalism. Nah, pertanyaannya, kenapa Islamic Studies itu dikategorikan Middle Eastern? Karena ada sekali lagi upaya untuk membangun wacana atau persepsi sebenarnya, image, bahwa Islam itu bukan agama Barat, itu agamanya orang Timur Tengah. Nah, yang menjadi masalah, Timur Tengah itu sebenarnya nggak ada masalah karena memang banyak Islam di Timur Tengah. Tapi
Yang menjadi masalah Timur Tengah dalam konotasi Barat itu adalah terbelakang, suka berkelahi, berperang, tidak ada HAM, tidak ada kebebasan, tidak ada penghormatan kepada wanita. Sehingga seringkali ditampilkan seorang Muslim itu penggambarannya adalah tinggi besar, pakai jubah, janggut panjang, pakai sorban, berdiri di padang pasir di samping onta dengan pedang terhunus. Nah, ini kan penggambaran bahwa Islam itu agamanya orang Arab gitu. Yang sebenarnya nggak salah karena alhamdulillah saudara-saudara Arab kita banyak Muslim gitu. Tapi yang salah adalah konotasi yang terbangun itu. Sama dengan orientalisme. Kenapa orientalisme? Karena dunia ini dibagi dua, ada barat dan ada non-barat. Siapa barat itu? Bukan penggambaran geografi. Jadi bukan dunia bagian barat. Tapi sesungguhnya kata barat itu lebih kepada penggambaran demografi. Artinya sekelompok manusia yang lebih hebat, yang lebih maju, yang lebih beradab, yang lebih pintar, yang lebih kuat, yang lebih kaya. Yang non-barat itu ya selebihnya, kurang dari itu. Maka Islam adalah agama ketimuran, disebut orientalisme. Dari penamaan studi Islam saja di universitas-universitas barat itu, sudah ada konotasi Islamofobia yang terjadi di situ. Belum lagi kalau kita melihat bagaimana peperangan-peperangan yang terjadi di dunia Islam gitu, yang kemudian digambarkan sebagai realita Islam yang suka berperang. Ketika terjadi perang di Afghanistan, saya waktu itu mahasiswa di Pakistan, kita kenal bahwa bagaimana Amerika dan sekutunya membantu mujahidin Afghanistan melawan Uni Soviet ketika itu. Tapi justru di balik layar di Amerika sedang terbangun persepsi bahwa Islam agama peperangan. Karena mujahidin pakai sorban, pakai senjata, kemudian digambarkan bahwa itulah orang-orang Islam, berbahaya, suka berperang. Padahal Amerika dan sekutunya membantu mujahidin Afghanistan melawan Soviet Union atau Uni Soviet. Demikian juga bahkan peperangan antara Irak dan Iran, antara Khomeini dan Saddam ketika itu. Amerika membantu Irak, tapi justru digambarkan di dunia barat bahwa itulah Islam, peperangan. Begitu Bush pertama, Bush senior masuk ke Irak, diminta oleh Saudi Arabia dan Kuwait ketika itu, terjadi peperangan Irak pertama, Kuwait pertama, juga digambarkan Islam lagi sebagai penyebabnya. Demikian seterusnya, sampai kepada Taliban, sampai kepada Amerika masuk Afghanistan, sampai kepada Bush Junior masuk ke Irak. Peperangan-peperangan yang terjadi yang melibatkan orang Islam, Islam yang selalu dituduh sebagai sumber konflik dan peperangan itu. Ini adalah bagian dari upaya-upaya global untuk menampilkan wajah Islam yang seperti itu, yang menakutkan. Nah, puncaknya kemudian terjadi 9/11 itu. Ketika Saudi Arabia, Amerika meminta kepada Taliban ketika itu agar Bin Laden diserahkan ke Amerika Serikat, Taliban menolak. Kenapa Taliban menolak menyerahkan Bin Laden? Ada dua alasan bagi Taliban. Yang pertama, Taliban meminta bukti yang real, yang konkret, di mana keterlibatan Bin Laden di dalam berbagai aksi-aksi terorisme dunia. Taliban hanya minta bukti saja, hitam di atas putih. Amerika tidak memberikan. Taliban mengatakan, bagaimana saya bisa menyerahkan seseorang yang tidak punya bukti kalau dia bersalah? Nah, gara-gara Taliban tidak mau menyerahkan itu, tiba-tiba terjadi 9/11, serangan WTC, runtuh gedung WTC di kota New York. Yang kemudian dilibatkan langsung, dituduh langsung bahwa yang melakukan itu adalah Bin Laden. Maka ada alasan Amerika untuk masuk Afghanistan. 20 tahun Amerika menduduki Afghanistan, tidak membangun sekolah, tidak membangun rumah sakit, tidak membangun apa-apa, tapi begitu keluar, Taliban belum punya fasilitas mendidik wanita-wanita, dituduhlah Taliban anti wanita. Cuma lihat, ketidakjujuran dan kemudian unfairness, ketidakadilan. Bagaimana Islam dituduh sedemikian rupa sebagai agama sumber kekerasan. Contoh yang saya berikan tadi tentang Times Square itu kan. Itu pada malam tahun baru di Amerika Serikat, ada 3 insiden besar. Yang pertama pembacokan polisi tadi di Times Square itu. Tapi yang kedua ada penembakan di Florida dan juga di Georgia. Jadi 3
insiden. Yang menembak di Georgia itu ada 3 orang meninggal dunia. Tapi apa yang terjadi? Yang agamanya diekspos hanya yang membacok polisi di Times Square karena dia Muslim. Maka semua media kemudian mengatakan radikal Muslim atau Islamic extremism. Sementara di tempat lain, karena yang menembak itu adalah orang lain, agamanya nggak disebut-sebut. Nah, coba lihat ketidakjujuran yang sangat luar biasa kepada agama. Maka saya hanya ingin mengatakan bahwa realita yang kita hadapi sekarang ini adalah sedang berperang menghadapi upaya pembentukan image bahwa Islam ini adalah agama anti Barat, anti demokrasi, anti human right, anti freedom kebebasan dan lain sebagainya. Nah, kenapa Al-Quran dibakar di Swedia itu? Karena seolah-olah Al-Quran itu sumber anti semua tadi itu. Anti apa yang disebut dengan peradaban Barat. Maka Al-Quran harus dibumi hanguskan. Yang tentunya mereka salah paham. Karena Al-Quran bagi kita orang Islam itu bukan bentuk buku, tapi hidayah. Al-Quran itu adalah wahyun. Wahyun itu dalam bahasa Inggrisnya revelation. Kata revelation itu revealing. Revealing itu kan bukan buku yang diturunkan dari langit gitu. Anda mau bakar 1 juta buku pun Al-Quran tidak terbakar gitu. Kenapa? Al-Quran ada di hati kami gitu. Al-Quran ada di pikiran kita. Al-Quran ada dalam kehidupan kita. Maka Anda membakar Al-Quran itu memang kita marah karena hak kita marah. Karena itu pelecehan kepada hak. Tapi bukan berarti Anda bisa menghanguskan Al-Quran. Maka pembakaran Al-Quran itu adalah ekspresi anti. Itu bagian dari Islamofobia yang sangat luar biasa. Karena dilihat bahwa Al-Quran adalah sumber yang dianggap antitesis daripada apa yang disebut dengan Western civilization, peradaban Barat. Maka harus dibumi hanguskan. Dan oleh karenanya tantangan ini harus kita ambil secara serius. Bagaimana mengambilnya? Tentu kita terus-menerus melakukan pendekatan-pendekatan. Karena ini kebetulan kajian yang kemudian diinisiasi dari Barat, maka saya ingin menyampaikan beberapa poin yang perlu kita lakukannya. Tapi satu hal yang saya juga ingin sampaikan singkat saja, faktor-faktor Islamofobia itu kan sudah tadi ya, faktor sejarah ya. Kita akui itu faktor sejarah yang mereka takutin. Mereka selalu mengatakan they are coming to take over. Mereka datang untuk mengambil alih. Karena memang sejarah mengatakan bahwa Islam hampir menguasai dunia dulu itu. Yang satu pertama. Tapi yang kedua juga, faktor sejarah ini masih sangat dalam di dunia Barat. Di Eropa khususnya. Saya ketika di Slovakia itu, Cekoslovakia itu kan satu negara. Sekarang terbagi ada Ceko, ada Slovakia. Jadi Slovakia, saya di sana kemudian mau minum kopi. Gitu. Dan ini pertemuan dengan tokoh-tokoh agama ini. Lalu kita membicarakan tentang rencana acara kita di universitas di esok hari. Kemudian ada rabi satu, tapi di sana Yahudi yang kecil. Kemudian ada tokoh Kristen, termasuk Kristen Ortodoks ya, yang dari Rusia itu pusatnya. Kita ketemu. Saya minta kopi, kebetulan ada nampak seperti toko kopi Turki gitu. Saya bilang, can I have a Turkish coffee? Saya langsung dibilang, no, don't say it Turkish coffee. Loh, kenapa saya bilang? Nggak boleh kata Turkish di sini. Lalu apa? Special coffee katanya. Jadi kata Turki diganti dengan spesial gitu. Kenapa kata Turki nggak boleh? Karena Turki masih identik dengan Ottoman Empire. Ada ketakutan sejarah itu. Itu ada ketakutan sejarah. Belum lagi kita berbicara tentang perasaan lebih. Jadi so-called Western people ini merasa kalau di Amerika itu ada istilah exceptional. Ada keistimewaan. Jadi semua merasa lebih istimewa gitu. Jadi takut kalau ada yang datang kemudian mengambil alih keistimewaan itu. Itu ada bagian dari SPOB itu. Kemudian juga kita sadari ada pertarungan global memang. Dan Islam dianggap sebagai ancaman. Gitu. Walaupun saya selama ini selalu mengatakan bahwa hipotesis Huntington yang mengatakan terjadi clash among civilization itu, sebenarnya yang clash itu bukan civilization. Tapi clash itu ada. Gitu. Lalu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah clash of interest itu. Karena Barat yang dengan pengakuan Western civilization ini, interestnya itu adalah kapitalisme. Dunia, duit itu. Ekonomi sesungguhnya. Maka khawatir kalau Islam ini datang, maka terjadi shifting perubahan global, kekuatan global. Maka kekuatan kapitalis bisa terancam.
Maka yang terjadi sebenarnya adalah clash of interest, bukan clash of civilization. Tapi tidak bisa diingkari adanya clash itu. Dan ini ditakutkan oleh dunia barat. Nah tentu Islamofobia juga terjadi karena realita umat Islam kita. Kita yang harus melakukan perubahan. Ya. Pengalaman saya pribadi ya di Amerika Serikat sudah lebih 20 tahun ini, mengatakan bahwa mungkin 70% ketakutan kepada Islam ini itu karena realita bahwa kita gagal menampilkan Islam yang sesungguhnya. Satu hal yang selalu saya ulang-ulangi itu pertanyaan orang Amerika kepada saya. Imam, kalau imam itu artinya ustadz. Ya, ustadz, kalau suatu saat nanti tiba-tiba Amerika jadi mayoritas muslim, negara Amerika menjadi mayoritas muslim, kira-kira bentuk negaranya seperti negara yang mana? Indonesia kah? Pakistan kah? Bangladesh kah? Mesir atau yang mana? Gitu. Menjawabnya kira-kira kasih negara yang mana? Gitu. Ini sebuah realita yang sesungguhnya cukup menyakitkan bahwa negara-negara Islam ini belum berhasil menampilkan Islam dalam tatanan kenegaraan dan kebangsaan sekalipun. Sehingga negara yang paling Islami justru non-Muslim majority. Selandia Baru misalnya. Itu paling Islami gitu. Bukan negara Muslim, tapi negara Islami. Islamic dalam value, nilai, tatanan, dan sebagainya. Nah, kegagalan umat Islam menampilkan Islam sesungguhnya menjadikan banyak pihak yang kemudian ketakutan kepada agama ini. Maka kita menjadi sumber fobia sesungguhnya. Nah, saya kembali kepada tadi. Lalu bagaimana kita menghadapi semua ini? Tentu ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Khususnya kita yang di dunia barat ya. Yang pertama, pegang terus-menerus apa yang disebut al-izzah al-dzatiyah, self-confidence. Jangan pernah kehilangan self-confidence. Karena begitu kita tidak percaya diri, maka kita sudah tidak akan bisa berbuat apa-apa. Maka Islam itu adalah sumber kemuliaan kita, sumber kekuatan kita, sumber kehormatan kita. Bagaimana mungkin bisa kita merasa membela Islam ini kalau kita sendiri setengah hati dalam melihat Islam itu. Tidak pernah sungguh-sungguh melihat bahwa Islam itu kemuliaan kita. Gitu. Dan banyak orang merasa begitu. Kita misalnya bangsa Indonesia terkadang bangga di mana-mana mengatakan we are the largest Muslim country in the world. Kita negara Muslim terbesar. Tapi apakah kita bangga dengan Islam itu enggak? Ini kan pertanyaan besar. Gitu. Maka kita yang ada di dunia barat, kalau ingin merasa memperjuangkan Islam itu, yang pertama kita harus bangun Allah bahwa kita mulia dengan Islam ini dan kita bangga dengan Islam ini. Al-izzah fa innal izzata lillahi jami'a. Falillahi al-izzatu wa rasulihi wa lil mu'minin. Ini jangan sampai kita kehilangan itu. Sebab jika tidak, enggak ada yang bisa kita lakukan. Dan ini terjadi kepada orang Islam, sebagian orang Islam di Amerika ketika terjadi 9/11 dulu. Ada yang ganti nama, ada yang tidak mau lagi dikenal Muslim, ada yang lepas hijab. Nah ini yang menjadi masalah. Ini yang pertama singkat saja. Yang kedua, dan ini yang sangat penting sekali, be a part of mainstream community. Artinya menjadilah bagian dari bangsa mainstream bangsa tersebut. Kalau di Amerika, jangan merasa tamu di Amerika. Kalau di Inggris, jangan merasa tamu di Inggris gitu. Merasa bahwa ini adalah negara kita, sebagaimana negara orang-orang yang non-Muslim juga, gitu. Sama dan punya hak yang sama. Gitu. Ini sangat penting sekali, sebab ini akan menambah boosting daripada self-confidence kita. Kalau kita merasa tamu negara orang, kita nggak bisa masak kopi sendiri kan? Kita nggak bisa masak ke dapur gitu, nggak bisa makan sendiri. Harus dikasih, disuap gitu. Kalau dikasih, ya alhamdulillah. Kalau nggak lapar sendiri. Maka kita harus memiliki negara di mana kita hidup gitu. Dan merasa bahwa negara ini adalah milik kita. Dan ini sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena orang Islam itu di mana saja pasti memberikan kontribusi positif gitu. Tidak pernah menjadi ancaman. Gitu. Ini yang kita lihat di Amerika dan saya kira di Inggris juga demikian dan di beberapa negara yang lain. Bahwa di saat kita berada di suatu tempat, tempat tersebut akan menjadi tempat yang lebih baik daripada tempat yang lain. Saya kebetulan memimpin namanya di sini salah satunya Jamaica Muslim Center. Jamaica ini bukan negara. Ini nama tempat di kota New York. Banyakannya jamaah kita Bangladesh, Pakistan, Timur Tengah, Asia Selatan. Alhamdulillah di sini sudah menjadi perkampungan Islam kecil. Dulu sebelum masjid ini terbangun, ini salah satu tempat yang ditakutkan, penembakan di mana-mana, narkoba ya, drugs di mana-mana, prostitusi juga demikian. Begitu masjid berdiri, orang Islam datang ke sini, perekonomian tumbuh, maka wali kota New York waktu dilantik namanya Eric Adams,
baru 7 hari dilantik datang ke masjid kita. Kenapa datang ke masjid kita? Karena ingin mengatakan bahwa ini adalah salah satu tempat yang ingin kita jadikan sebagai percontohan di kota New York. Dari tempat yang tidak aman menjadi aman karena negara orang Islam. Ini adalah bagian dari mainstream kita. Ya, memainstreamkan diri kita, menjadikan diri kita sebagai bagian dari bangsa tersebut. Nah, ini yang ya. Demikian juga selanjutnya, kalau kita sudah menjadi mainstream, maka tentu kita memahami kultur setempat. Ya, jangan ustadz-ustadz ini kan kita yang di barat ini di Amerika atau di Eropa, kecenderungan kita kan undang ustadz dari Indonesia itu bagus itu. Ya. Tapi ustadz yang kita undang dari Indonesia itu alhamdulillah biasanya ceramahnya kepada orang Indonesia, pada teman-teman di Kibar misalnya gitu. Itu bagus. Cuma kan sangat terbatas gitu. Kenapa? Pertama bahasa enggak. Yang kedua kultur dan budaya juga tidak kadang kan. Nah, sehingga kemarin waktu saya ke Eropa itu, saya kebetulan diundang kerjasama Muhammadiyah dan NU. Ini bagusnya itu. Jadi saya diundang itu kerjasama NU Muhammadiyah di Eropa, termasuk di Jerman, di Belanda dan sebagainya. Saya katakan kepada mereka, saya datang tapi dengan catatan, saya tidak ingin hanya Indonesia saja. Bahkan kalau perlu bukan hanya orang Islam saja. Maka saya sempat di Bonn University, kemudian di Austria itu ada universitas saya lupa namanya. Saya juga demikian ya, di Frankfurt juga demikian ya. Dengan saudara non muslim pun kita berdialog. Kenapa? Kita mengenal kultur dan budaya sehingga kita bisa mengkomunikasikan Islam ini sesuai dengan kultur dan budaya setempat. Jangan kita main bulldozer dalam komunikasi. Kita hantam semuanya gitu. Kita hancurkan belum tentu kita bisa bangun itu. Padahal sudah ada bangunan. Tinggal bangunan itu kita bersihkan. Kan kita akui kan di dunia barat ini, itu sebenarnya ya ada praktek-praktek yang perilaku-perilaku yang tidak islami. Tapi mayoritas perilaku sosialnya, alhamdulillah sudah islami. Tinggal dimasukkan nilai-nilai Islam gitu. Kalau perlu tinggal la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Nah ini yang harus kita pahami. Kita pahami kultur dan budaya mereka. Kita pahami cara komunikasi mereka. Dan tentunya kita mengambil civic participation, mengambil peranan umum di publik ya. Maka alhamdulillah di Amerika ini, dan alhamdulillah di Inggris lebih maju lagi, karena wali kotanya Muslim, kemudian juga banyak anggota parlemen yang Muslim. Kalau di Amerika baru 3 orang anggota Kongres, kemudian ada beberapa yang wali kota dan sebagainya. Ini sangat penting sekali bagi Muslim ini. Kenapa? Karena kita ingin melakukan perubahan dari dalam gitu. Kita dari luar itu bisa saja, kita bisa demonstrasi, saya demonstrasi, tapi tidak seefektif dengan mereka yang sudah di dalam sistem gitu. Maka orang Islam kalau dunia barat ini harus menjadi bagian dari publik, ya kehidupan publik gitu. Bisnis, pendidikan, kehidupan sosial, politik, ya budaya dan sebagainya. Hanya dengan itu kita akan mewarnai sibghatallahi allati wa man ahsanu minallahi sibghah. Sibghah itu celupan, warna. Kita bisa warnai kalau kita menjadi bagian. Nah, tentu yang terpenting kita bagi kita yang di barat ini adalah dakwah bil hal kalau istilah Muhammadiyah itu. Ya, dakwah dengan action, by action. Dakwah with action atau by action. Dan itu bisa kita lihat bagaimana efektifnya Qatar. Ya, Qatar ketika dia menjadi host sebagai kejuaraan sepak bola dunia. Ya, dakwah with action. Bagaimana Qatar dianggap tidak memberikan kebebasan karena tidak boleh LGBTQ. Kemudian tidak boleh minum alkohol di publik, lalu kemudian diserang dari segala penjuru, tapi Qatar mampu memperlihatkan bahwa kita punya nilai, kita punya agama, kita punya keyakinan, dan mereka tampilkan secara sangat profesional. Kita pun bisa melakukan dakwah dengan action itu. Dakwah itu bukan ceramah berapi-api saja. Silahkan saja berceramah berapi-api itu boleh saja. Tapi ceramah itu hanya sekitar 15% maksimum daripada seluruh tatanan dakwah yang kita lakukan. Dakwah yang terpenting itu adalah by aksi, by action. Nah, teman-teman semua, itu yang kedua yang harus kita lakukan ya. Jadilah bagian dari mainstream. Ya, tentu tadi disebutkan bahwa banyakkan anggota pengajian ini dikelola oleh mahasiswa ya. Tapi saya mengingatkan bahwa walaupun mahasiswa dalam 2 tahun itu jadilah bagian itu. Paspor nggak perlu berganti maksud saya. Paspor tetap Indonesia. Tapi jangan malu-malu mengambil bagian dari kehidupan publik. Misalnya ikut dalam kegiatan-kegiatan sosialnya di tempat itu. Nah ini kita orang Indonesia mohon maaf ya, saya kritik diri saya sendiri dan tentu kita semua. Kita orang Indonesia itu mohon maaf, kadang taunya kumpul-kumpul di antara kita saja. Karena kita sukanya masak-masak, makan-makan, ketawa-ketawa gitu ya.
Itu sukanya kita. Tapi bergaul dengan muslim lainnya gimana? Itu pertanyaan besar itu. Saya dengar sekarang ada masjid yang dibangun di Inggris gitu, masjid Indonesia. Nggak apa-apa dikelola oleh orang Indonesia, dimiliki oleh orang Indonesia, manajemennya Indonesia, tapi jangan lupa masjid itu adalah milik Allah dan semua bisa datang menjadi bagian dari masjid tersebut. Demikian juga kita kalau hidup di mana saja dan ada masjid, jadilah bagian dari masjid itu. Kita ini kan kadang perasaan nasionalisme kita terlalu tinggi, akhirnya kita nggak bergaul dengan siapa-siapa. Gitu. Ya, ini sangat penting sekali. Nah ini tentu yang ketiga ya, apa yang kita lakukan adalah sadar bahwa kita hidup dalam dunia global. Dunia global itu ada dua karakter yang paling penting. Yang pertama terjadi interconnected, terjadi interdependent. Koneksi antar kelompok manusia ini nggak bisa lagi dipisah-pisahkan. Dunia kita menjadi rumah yang kecil. Maka yang bisa kita lakukan hanya bisa bekerja sama saja dalam hal-hal yang positif, ta'awun al-birr itu. Maka bersiaplah melakukan kerjasama dengan siapa saja. Yang pertama. Yang kedua, tentu juga terjadi kompetisi yang sangat luar biasa. Gitu. Kompetisi. Dalam dunia global ini terjadi kompetisi. Dalam segala hal termasuk dakwah. Gitu. Di barat ini kan semuanya berkompetisi. Ya, dakwah ilallah dan dakwah ilannar itu berkompetisi. Bayangkan ya, masalah LGBTQ. Maaf kalau ini agak sensitif bagi teman-teman kita yang di barat ini kan kalau menyebut ini kan kadang sensitif. Karena ini dianggap kebebasan, dianggap human rights. LGBTQ. Ini agama di barat ini banyak yang sudah bertunduk kepadanya gitu. Sampai-sampai Tuhan pun sudah malu-malu diistilahkan he. Jadi mau diganti menjadi they. Dan ini dari Inggris ini. Ya. Tuhan tidak disebut he, tidak mau juga disebut she. Sebab kalau she, berarti ada yang tersisihkan, ada pihak lain yang tersisihkan. Maka Tuhan harus dipanggil they. Nah sekarang biasanya kalau teman-teman Kristiani berdoa itu kan biasanya dimulai dengan Our Father in the Heaven. Nah sekarang Our Father in the Heaven itu Father itu kalau panggilan ketiganya siapa ya? Ini kan crazy gitu loh. Nah kenapa sampai pemanggilan Tuhan di pihak ketiga, the third person itu harus diganti. Karena orang sudah tunduk kepada propaganda LGBTQ itu. Ya. Ini terjadi namanya kompetisi ini. Kalau kita tidak mampu dan kalah dalam mendakwakan agama ini, maka mereka akan menang. Dan itu kita lihat. Di Amerika Serikat, di Kongres itu ada 4 lobby yang terkuat. Untuk teman-teman dari Eropa harus tahu. Yang pertama, lobby Yahudi Israel. Ini yang paling kuat. Yang kedua, lobby senjata. Makanya di Amerika ini setiap hari ada pembunuhan, tapi senjata masih bebas. Karena lobbynya sangat kuat di Kongres. Yang ketiga, LGBTQ ini. LGBTQ ini kuat sekali. Siapa yang mengkritik LGBTQ, dianggap menentang kebebasan dan human rights. Politisi, jangankan menentang, tidak mendukung saja. Ada beda antara tidak mendukung dan menentang. Tidak mendukung itu mungkin dia netral gitu. Tidak mendukung saja dianggap anti kebebasan gitu. Sangat kuat sekali. Dan ini dakwah ila syaitani, dakwah ila nar ini sangat berbahaya sekali. Anak-anak kita ada sekolah-sekolah, propaganda luar biasa, referensi buku-buku juga demikian. Maaf, sangat luar biasa sekali. Maka ini harus kita sadari sebagai Muslim di dunia Barat. Nah tentu yang terakhir ya adalah bahwa institusi-institusi yang ada di dunia Barat ini, masjid-masjid itu bukan hanya tempat sujud rukuk saja, tapi harus menjadi the seed of community, ya basis komunitas. Jadi niatkan ketika membeli masjid, membangun masjid, bahwa ini adalah akar daripada tumbuhnya pohon komunitas yang sebentar lagi akan menjadi bangsa. Ya, dan itulah Rasulullah di Madinah itu dimulai dari masjid gitu. Tapi kita kan kadang wawasan kita kalau menyebut kata masjid itu atau sebuah gedung tertentu untuk kita sujud rukuk. Padahal di masjid itulah kita akan expand. Kita membangun ekonomi, membangun pendidikan, membangun budaya dan seterusnya sampai kemudian terbangunnya masa depan yang baik. Saya ingin tutup dengan hal-hal yang karena ini tentang esok juga ya. Jadi yang pertama, Islam di Barat ini dengan terjadinya globalisasi yang dahsyat itu akan semakin nampak wajah sesungguhnya.
Ya. Itulah sebabnya terjadi perubahan persepsi di Amerika. Di tahun 2016 hanya 57% yang melihatnya positif. Di tahun 2022 sudah menjadi 78%. Ya. Karena apa? Globalisasi yang kemudian membuka media dan informasi terbuka, tidak ada batas-batas lagi. Maka insya Allah Islam akan semakin ternampakkan dengan penampakan yang sesungguhnya. Tidak bisa diedit-edit lagi. Ya, dengan sosial media sekarang ini nggak bisa diedit lagi Islam itu. Ya, apa yang terjadi di Turki, di Suriah sekarang ini, bahkan apa yang terjadi di Palestina, bagaimana setiap hari Israel membantai teman-teman kita itu, nggak bisa diedit lagi oleh CNN kan? Kenapa? Dunia global semakin terbuka. Maka Islam akan semakin nampak. Ini positif bagi kita. Yang kedua, memang terjadi shifting, perubahan ya. Shifting itu pertama dari orang-orang tua Muslim yang imigran ke Eropa, ke dunia Barat, menjadi generasi kedua, ketiga. Dan ini positif sekali. Karena anak-anak kita, alhamdulillah, bahasa Inggrisnya lebih English dari kita gitu. Ya. Juga mereka lebih paham tentang budaya sosial setempat. Jadi ada self-confidence ya, yang terjadi. Bahkan banyak anak muda kita yang terlibat dalam kehidupan politik gitu. Ini sangat penting sekali. Nah tentu juga tidak kalah pentingnya adalah karena memang dengan shifting ini, itu bukan lagi pendatang yang banyak, tapi banyak juga conversion atau reversion. Jadi banyak yang masuk ke dalam agama ini, alhamdulillah. Di Amerika Serikat itu sekitar 20.000 orang per tahun masuk Islam. Dan bukan lagi Afro-American, ya, tapi rata-rata dari Hispanik yang paling banyak, lalu kemudian orang putih juga. Dan ini sangat-sangat positif sekali, karena ini akan menambah self-confidence kita sebagai orang Islam di dunia Barat. Nah yang ketiga juga adalah Islam semakin mainstream. Ya. Islam semakin mainstream. Di Inggris wali kotanya Muslim, malah Perdana Menterinya Inggris ya, tapi Hindu ya. Mudah-mudahan suatu ketika menjadi Muslim, siapa tahu siapa namanya yang wali kota sekarang ini lupa namanya, siapa tahu dia nanti maju bisa menjadi perdana menteri dan seterusnya. Ini akan terus-menerus terjadi. Di Amerika juga demikian. Pada pemilihan Jeddah kemarin, pemilihan midterm, itu ada 83 orang Islam terpilih. Ya, dalam posisi-posisi bermacam-macam ya. Ada jadi wali kota, ada yang jadi DPRD, macam-macam. 83 orang yang terpilih. Dan ini sangat penting sekali. Jadi kita semakin mainstream ke depan. Nah tentu yang terakhir bahwa Islam akan semakin memainkan peranan, dan kita anggap bahwa Islam itu healer. Islam itu adalah obat dari penyakit-penyakit yang semakin mengancam apa yang disebut dengan peradaban Barat sekarang ini. Ancaman kepada keluarga luar biasa gitu. Jangan kita ambil enteng itu. Ancaman kepada keluarga. Ancaman ini bagaimana konsep perkawinan, pernikahan. Ya, pertama terkadang pernikahan sudah dianggap nggak penting. Yang penting suka sama suka. Yang penting sudah pleasing with each other gitu. Kalau bahasa kita di Indonesia biasanya kumpul kebo itu kan sudah dianggap keluarga itu. Ini ternyata kumpul kebo itu dibawa Saudi sekarang. Karena pemain bola Ronaldo itu kan dengan istrinya nggak nikah itu. Ya kan? Jadi sekarang konsep kumpul kebo udah masuk Saudi gitu. Dan ternyata diberikan pengecualian. Kan nggak boleh di Saudi orang hidup tanpa nikah gitu. Tapi bagi Ronaldo nggak apa-apalah. Diberikan pengecualian hukum bagi Saudi Arabia gitu. Nah ini di Eropa, kepada keluarga ini sudah benar ancaman. Banyak anak-anak kemudian melihat, apakah dengan mengatakan nikah, nakahtu atau angkahtu kak, memakai gitu ya, kata-kata itu merubah hubungan gitu. Anak-anak kita sudah berpikir ke sana itu. Belum lagi kita berbicara tentang konsep gender ini. Yang terkadang kalau nama kita ditulis, harus di make sure, dijelaskan, apakah kita dipanggil he or she gitu. Padahal jelas laki-laki itu. Misalnya, saya di footer email saya itu Syamsi Ali gitu. Supaya orang yakin apakah saya ini laki atau tidak, itu harus ditulis dalam kurung he. Samar-samar sudah gender orang di Barat ini. Disinilah dengan kekacauan kehidupan ini, ya, rusaknya nilai ini, Islam kemudian hadir sebagai healing, ya, sebagai obat. Sehingga pada akhirnya insya Allah, ala inna nasrallahi qarib, pertolongan Allah itu sangat dekat sekali. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Insyaallah Islam itu akan terus-menerus naik dan tidak pernah akan bisa tertekan. Ya, yuriduna litfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Lalu pada ujung surah As-Saff Allah mengatakan fa ayyadna alladziina amanu ala aduwwihim fa asbahu zahirin. Maka saya memberikan Allah memberikan ta'yid, penguatan, pertolongan kepada orang-orang beriman, maka pada akhirnya mereka menang. Insyaallah kebenaran
akan mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kita lihat dari hari ke hari terjadi di dunia barat ini. Saya kira demikian teman-teman, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi saya tutup dengan optimisme lah. Kita harus optimis bahwa insya Allah Islam ini akan berkembang, akan kuat, dan akan menjadi mainstream dan penentu suatu saat di dunia barat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.